Jadi Ngabalin mengatakan bahwa Pak Jokowi jebulnya 18 tahun non-stop berpuasa Daud, ya, berpuasa Daud, one day one off, ya. Berjalan dengan caranya sendiri, karena saya tahu komunikasinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu luar biasa. Puasa Nabi Daudnya per hari ini lebih dari 18 tahun. Abang sampai segitunya nggak, Bang? Ya, sampai tahu. Oh, enggak. Berarti lebih jagoan Pak Jokowi ya? Ya. Dalam waktu-waktu tertentu dia bersemedi, dia bermunajat kepada Allah Ta'ala melebihi seorang ulama yang tidak pernah saya lihat dalam sejarah pergaulan saya. Teduh, tenang. Umur politik Jokowi tinggal 28 hari lagi, ya. Jadi kita akan melihat dengan penuh perhatian, ya, sambil berdoa mudah-mudahan yang zalim itu akan dapat ganjaran yang setimpal, ya. Dan mudah-mudahan saya doakan supaya ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan hukuman yang setimpal buat Jokowi sekeluarga dan para bolodupanya yang juga telah menghancurkan bangsa Indonesia, bangsa kita cintai, dan membuat masa depan bangsa kita ini menjadi tidak jelas sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertama tentu kita mengucapkan hamdalah, kita bersyukur kepada Allah, ya, bahwa kita masih diberi kesehatan, diberi hidayah Islam, iman dan ihsan. Alhamdulillah masih bisa membedakan antara hak dan yang batil, ya, antara yang adil dan yang zalim, ya, antara manusia toksik, manusia beracun dengan manusia yang bersih dari racun, ya. Nah, saya setelah mendengar Mas Khosinuddin, advokat yang juga sangat tajam bahasan politiknya, itu sudah dipotret secara menyeluruh, gitu. Saya tinggal mungkin menggarisbawahi beberapa hal saja, ya. Jadi pertama, 10 tahun Jokowi alias Mulyono itu, ya, memang bukannya membangun bangsa, memperkuat kedaulatan nasional, mengangkat derajat rakyat, raja jelata apalagi, ya. Kemudian juga menunjukkan kepada dunia internasional bahwa kita itu betul-betul berdikari, ya, seperti dulu ajaran Bung Karno. Kita tidak akan merunduk kepada negara manapun. Tapi itu semua dikhianati oleh saudara Jokowi itu, ya, Joko Widodo, ya. Dia mengatakan Joko Pret, gitu, ya. Karena ada yang bilang siapa Pak Joko Pret, gitu. Jadi saya ingat Gus Dur Pret, gitu, ya. Nah, saya melihat yang pertama memang dia ini sejak semula sesungguhnya memang tidak ingin memperbaiki nasib bangsa kita ini, karena sudah dikatakan Mas Khosinuddin tadi itu yang dilayani adalah kaum korporatokrat, kaum konglomerat, ya, kaum pemilik modal, ya, yang kemudian memang terasa sekali istilah saya mereka memegang tengkuk kekuasaan, ya, diarahkan kemanapun harus mau, ya, karena mereka ini telah mengeluarkan mungkin puluhan triliun untuk kemenangan Jokowi dalam setiap pilpres itu, ya. Dan yang kedua, memang rusaknya hukum kita itu, yang merusak itu si lurah Jokowi ini, ya. Jadi setiap kali ada keputusan hukum, ya, tidak menjadi tegak hukum itu, nah intervensi dari si Jokowi ini, ya. Jadi kita tahu hampir setiap kasus, ya, biasanya yang dimenangkan itu ada hubungannya dengan rezim Jokowi, sementara yang lain jadi korban, ya, bahkan kemudian menjadi nomor gelap dan lain-lain, nggak sedusut lagi. Ya, ini sesuatu yang betul-betul mengusik dan membuat hati kita, ya, sebagai bangsa Indonesia itu menjadi marah, ya. Dan yang ketiga, dalam politik dia tadi katakan memang memecah belah, divide and rule, ya. Jadi dipecah supaya tidak kuat, ya. Ini juga saya kira jahat sekali, ya. Saya tidak melihat dulu Bung Karno memecah belah partai-partai, tidak, ya. Bahkan Pak Hartobon itu to a great extent tidak seperti itu, ya. Memang beliau ingin menjadi presiden, ya, tetapi seperti monark juga, ya, sistem monarki juga, ya. Tetapi dibandingkan dengan si Jokowi ini kalah, ya. Jadi 6 presiden sebelumnya itu kalau dalam hal melakukan kejahatan nasional itu kalah semuanya. Jadi perlu dikasih
apa namanya bintang, tapi bintangnya bintang hitam, ya, hitam yang pekat itu karena membawa kita pada kegelapan. Ya. Kemudian dia juga luar biasa menghancurkan demokrasi sehancur-hancurnya. Ya. Bagaimana mungkin ya checks and balance yang merupakan inti daripada demokrasi itu oleh Jokowi dihilangkan sama sekali. Ya. Sudah dibeli ya DPR, maaf ya DPD, MPR ya. Dua gabungan DPD dan DPR itu adalah MPR itu. Memang 90% lebih itu sudah tunduk, sudah bowing ya, sudah ndrosor lah menghadapi Jokowi yang hanya tukang kayu, yang sesungguhnya nggak punya ijazah SD, bahkan SMA pun juga diragukan. Tapi karena kita menjadi bangsa yang agak konyol, maaf ya, kita kritik sendiri juga, sampai kita ini 10 tahun dipilih oleh Petruk jadi ratu ya. Dia sama sekali nggak punya kualifikasi ya, bahkan ya dalam terlalu pribadi ya. Jadi yang di atas permukaan saja. Kemudian yang juga kita sesali ya, dia ini secara kelihatan bagi pengamat internasional ya, dia ini memang membawa Indonesia ini menjadi negara subordinat di bawah RRC ya. Jadi saya sudah mengatakan paman asuh Jokowi ini namanya Xi Jinping ya presiden, ya sekjen Partai Komunis Cina, ya ketua Badan Intelligence, ya semuanya dia megang 17 jabatan ya, yang luar biasa karena memang itu PKI ya, PKC ya. Nah, ini kelihatan sekali bagaimana dia melakukan berbagai macam reklamasi ya, khususnya untuk meladeni kepentingan dari kepentingan politik dan ekonomi Cina ya, supaya nanti mereka tidak usah lewat Selat Malaka, tapi lewat laut negara kita ini, kemudian di situ akan menjadi tempat di mana mereka menanamkan kukunya itu ya. Jadi saya pernah mata kepala ya melihat Pulau G itu sepenuhnya itu semua Chinese ya. Jadi gedung-gedung apartemen yang besar-besar itu semua penghuninya itu Chinese, tapi punya KTP Jakarta. Ini siapa yang kasih KTP besok harus gantung atau kalau begini kasihan juga ya, artinya ini politik aja, artinya dijerat dengan pasal-pasal tertentu ya. Nah, kemudian di sana kita persis seperti di Kowloon atau di mana ya, di negara-negara kecil ya, di Hong Kong dan lain-lain ya. Nah, supaya tidak terlalu berpanjang lebar ya, saya juga mengatakan bahwa kejahatan puncak dari saudara Jokowi ini itu adalah mencoba supaya TNI, apalagi Polri, itu di bawah kendali dia ya. Karena itu saya sudah mengatakan, teman-teman TNI, Anda punya Sabta Marga, Anda punya Sumpah Prajurit, Anda punya 8 wajib TNI. Itu teman-teman TNI harus tahu, TNI itu dari rakyat dan untuk rakyat ya. Jadi lihat, ketika Pak Harto itu juga tokoh TNI ya, tapi ketika TNI harus memilih Pak Harto ya, atau memilih kepentingan bangsa, maka TNI memilih yang benar, kemudian membela rakyat. Nah, si Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, lebih dajjal, lebih evil, lebih syaitoniah daripada yang lalu-lalu ya. Nah, jadi singkat kata, kita ini sesungguhnya hanya sebagian kecil ya. Nah, kita tahu berbagai kelompok intelektual yang Islam, yang juga nasionalis, kemudian di berbagai kampus itu sekarang saya kira sudah seia sekata. Jadi frekuensi gelombangnya sudah sama. It is about time ya to create a massive and forceful power ya, untuk kalau dia sampai 20 Oktober masih bisa, syukur sebelum itu bisa lengser ya. Tapi setelah itu memang harus diseret ke penjara. Karena manusia toksik ini menyebarkan racun kemana-mana ya. Kalau dibiarkan bebas itu luar biasa ya. Di sini saya berbeda dengan beberapa teman ya. Orang mungkin nggak suka sama Prabowo karena ini dan itu ya. Tetapi dalam bahasa Inggris, this is the best available ya. Jadi kalau kita nggak suka sama Joko Pret, kemudian juga jangan lantas ini sudah dipilih, walaupun pilihannya juga tidak curang dan lain-lain ya. Tapi ini kenyataan seperti itu. Jokowi dulu juga dipilih secara curang juga ya. Nah, jadi saya
melihat ini kesempatan emas ya. Kalau kemudian kita lantas tidak kemana-mana, kita nggak suka sama Jokowi, kemudian penggantinya pun juga kita anggap sama, insya Allah tidak ya. Saya lama bersahabat dengan Prabowo sejak zaman reformasi, sampai pernah jadi ketua tim pemenangan waktu beliau 2 kali kalah terus itu ya. Jadi I know him very very well ya. Banyak surat Pak Prabowo pribadi saya simpan itu ya. Kalau dibutuhkan kapan saya keluarkan ya. Nah jadi ya, nanti saya akan mengatakan menjelang 20 Oktober saya akan buat video Prabowo yang saya kenal ya. Insya Allah otentik, objektif ya. Memang saya ditanya waktu di Singapura, saya ditanya, Mr. Rais, what is the weakness of Ibu Megawati? Kemudian saya bilang, yang saya tahu adalah kekuatannya, saya nggak tahu kelemahannya. Dan saya ditanya berikutnya lagi, sama, di mana kelemahan Prabowo? Saya bilang, yang saya tahu kekuatannya, bukan kelemahannya. Tentu ini diplomatis ya. Tapi sekali lagi, ini adalah the best available yang ada ya. Dan negeri ini harus jalan terus. Prabowo ini akan mewarisi seabrek-abrek ya yang ditinggalkan oleh Joko Berat ini ya. Nah karena itu sekian dulu, nanti saya akan bacakan secara lebih rinci lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya diberi tugas oleh teman-teman kita semua untuk membacakan pointers ya, pernyataan bersama advokat, ulama, tokoh bangsa, dan aktivis nasional perihal 1 bulan jelang Joko Widodo lengser, seret saudara Joko Widodo ke penjara pasca lengser. Kekuasaan Presiden Joko Widodo akan efektif berakhir per tanggal 20 Oktober 2024. Itu artinya usia kekuasaan Jokowi demi hukum akan berakhir dalam tempo 1 bulan lagi. Sepanjang menjabat sebagai Presiden RI sejak pertama dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014 hingga jelang lengser 20 Oktober 2024, Saudara Joko Widodo telah banyak melakukan kejahatan dan menerbitkan berbagai kebijakan yang zalim terhadap rakyat. Berkaitan dengan hal ini, kami, advokat, ulama, tokoh bangsa, dan aktivis nasional menyampaikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, bahwa segala kejahatan dan kezaliman saudara Jokowi telah diketahui dan dirasakan dampaknya oleh seluruh rakyat. Kesulitan untuk menyeret saudara Joko Widodo ke meja hijau bukan karena ketiadaan bukti, namun lebih kepada karena adanya perlindungan kekuasaan dan imunitas jabatan Jokowi sebagai presiden yang membuat segala ikhtiar untuk menyeret Jokowi ke penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menjadi kandas di tengah jalan. Kedua, begitu juga ikhtiar untuk menuntut secara hukum terhadap dinasti politik Jokowi, baik terhadap Gibran Rakabuming Raka, Kaisang Pangarep, Bobi Nasution, dan Kahiyang Ayu. Semua ikhtiar menjadi mentok bukan karena ketiadaan bukti hukum, melainkan karena adanya perlindungan kekuasaan presiden terhadap dinasti politiknya, sehingga upaya untuk menyeret dinasti politik Jokowi ke penjara juga mentok, tak bisa berlanjut hingga ke pengadilan. Ketiga, tanggal 20 Oktober 2024 adalah tenggat waktu akhir kekuasaan saudara Joko Widodo. Setelah itu, saudara Joko Widodo tidak lagi memiliki kekuasaan yang bisa digunakan untuk melindungi kejahatan dirinya dan dinasti politiknya dari tuntutan hukum seluruh rakyat. Tidak akan bisa mengelak lagi insya Allah. Karena itu, pada pasca tanggal 2 Oktober 2024 adalah saat yang tepat untuk menyeret Jokowi ke penjara dan mengadili dirinya bersama seluruh dinasti politiknya di hadapan sidang pengadilan yang terbuka untuk umum agar seluruh rakyat tahu bahwa setiap kezaliman ada balasannya. Setiap kejahatan ada sanksi hukumnya dan setiap pemimpin yang khianat harus mempertanggungjawabkan pengkhianatannya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, sejumlah kejahatan dan kezaliman saudara Joko Widodo termasuk tetapi tidak terbatas pada kasus ijazah palsu Jokowi, kasus kebohongan mobil SMK, kasus pembantaian kilometer 50, kasus tragedi Kanjuruan, kasus tragedi 894 KPPS yang mati pada pemilu 2019, kasus perampasan tanah rakyat berdalih PSN di Rempang, kasus perampasan tanah rakyat di berdalih PSN di
PIK. 2. Kasus perampasan tanah rakyat berdalih proyek IKN di Kaltim. Kasus perampasan hak buruh melalui Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kasus pembungkaman HTI dan FPI, kasus penistaan agama, kasus tuduhan terorisme pada ulama dan aktivis, kasus mendiskreditkan ajaran Islam khilafah, kasus pecah belah umat Islam, kasus pecah belah parpol, dan perampasan kedaulatan partai politik, dan berbagai kejahatan dan kezaliman lainnya harus dibawa ke proses hukum di pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban di muka hukum. Kelima, kasus dugaan ijazah palsu Gibran dan usia Gibran yang belum genap 40 tahun menjadikan Gibran Raka Buming Raka tidak memenuhi syarat untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Karena itu, segenap rakyat nantinya harus menuntut MPR RI untuk melakukan sidang istimewa dengan agenda memakzulkan Gibran Raka Buming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden sekaligus memilih dan menetapkan wapres penggantinya. Keenam, kasus dugaan korupsi Gibran dan Kaisang yang telah dilaporkan Ubedillah Badrun di KPK, juga kasus dugaan korupsi Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang pada kasus korupsi tambang Blok Medan di Halmahera Timur juga harus diusut tuntas dan menjebloskan seluruh dinasti politik Jokowi ke penjara. Demikian pernyataan disampaikan Jakarta 21 September tahun 2024. Takbir. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Ini tambahan tidak ada di sini. Tetapi kita kaget sekaget-kagetnya, kebohongan terus bermunculan. Ya. Kemarin ada jubir istana, namanya saya ngeri, gak usah sebutkan, mengatakan ternyata Pak Jokowi puasa Daud 18 tahun dan setiap malam bermunajat kepada Allah. Begitu dekatnya Jokowi dengan Allah karena memikir rakyat Indonesia. Ya. Mudah-mudahan doa kita akan diberi jawaban oleh Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih 1 bulan lagi, Pak Jokowi akan lengser dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia setelah sebelumnya menjabat selama 10 tahun atau 2 periode. Amin Rais bersama para tokoh advokat dan berbagai kalangan telah membacakan tuntutan terhadap Pak Jokowi yang dimana diduga dosa-dosa Pak Jokowi selama menjabat presiden itu tidak bisa diampuni. Amin Rais menuntut beberapa poin tadi agar Pak Jokowi setelah berhenti jadi presiden diadili, bahkan di pernyataan-pernyataan lain minta diborgol sekeluarga. Tapi sahabat sekalian, apapun itu kita harus cerdas membaca sebuah informasi, menelaah sebuah berita, jangan sampai kita terprovokasi yang memicu kegaduhan di Republik ini. Sebesar apapun, sepanas apapun sebuah drama, jangan kita langsung ikut arus begitu saja, karena kita tidak ingin melihat Indonesia ini kacau, dan kita berharap dalam kepemimpinan Pak Prabowo nanti Indonesia aman-aman saja. Bahkan kita doakan Pak Prabowo akan membawa Indonesia melejit maju, membawa Indonesia sejajar dengan negara-negara maju di dunia.